kamu selamanya akan terus membawa tulang belulang dari bapakmu. Halo semua, selamat datang di Intermezzo. Kali ini gua mau membahas satu legenda urban legend yang berasal dari Amerika Selatan. Ini adalah tentang hantu yang bernama Elsie Bone. Elsie Bone ini konon adalah hantu yang sangat mengerikan. Ada dua jenis hantu. Pertama, hantu yang hanya menakut-nakuti saja, tetapi tidak dapat menyentuh benda fisik yang ada di dunia. Kedua adalah hantu seperti Elsie Bone ini. Dia dapat membunuh orang, makanya hantu ini sangat mengerikan. Elsie Bone ini wujudnya sangat tinggi, akan tetapi sangat kurus. Dia tingginya mencapai 6 meter dan badannya sedikit membungkuk. Kemudian dia membawa satu karung yang berisi tulang belulang di punggungnya. Konon tulang belulang ini adalah tulang dari ayah kandungnya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu update apabila ada video baru dari channel gue. Kisah ini berawal di sebuah desa kecil di Venezuela, Amerika Selatan. Saat itu ada pasangan suami istri yang sudah menikah sangat lama. Akan tetapi selama bertahun-tahun pernikahan mereka ini tidak dikaruniai anak. Sampai satu ketika ada mukjizat terjadi. Istrinya kemudian hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Elsie Bone. Karena kebahagiaan dari kedua orang tuanya ini yang sangat luar biasa, karena mereka akhirnya dikaruniai anak, hingga kedua orang tua ini sangat memanjakan Elsie Bone. Mereka menuruti semua kemauan dari Elsie Bone ini. Hingga akhirnya anak ini pun kemudian tumbuh sebagai anak yang sangat manja. Anak ini tega memperlakukan kedua orang tuanya ini seperti layaknya seorang pembantu. Dalam menyuruh mereka itu dia nggak segan-segan untuk berteriak-teriak, bahkan membentak kedua orang tuanya. Sedangkan kedua orang tuanya ini karena terlalu memanjakan, terlalu sayang kepada Elsie Bone, mereka pun selalu menuruti kemauannya dan tidak pernah memarahi anaknya ini. Hingga pada suatu hari anak manja ini minta kepada bapaknya untuk makan binatang rusa. Dia ingin makan rusa. Bapaknya bilang bahwa rusa ini adalah binatang yang sangat sulit ditangkap dan agak jarang keberadaannya. Tapi Elsie Bone ini dasar anak manja, dia memaksa untuk bapaknya ini mencarikan seekor rusa untuk dimakan. Bahkan saking keras kepalanya anak ini, dia sampai nggak mau makan apapun sebelum kemauannya untuk makan rusa dituruti oleh bapaknya. Bapaknya ini melihat keadaan anaknya yang sudah parah, kelihatan lemas, dia pun kemudian berangkat ke hutan untuk mencari rusa. Saat berada di hutan, bapaknya ini rupanya kesulitan mencari rusa. Yang ada hanyalah babi hutan dan kelinci. Dia mencari sampai 2 hari di dalam hutan gak dapat rusa. Hingga terpaksa dia pun pulang dengan membawa binatang buruan yang hanya berupa babi hutan dan kelinci. Dari kejauhan Elsie Bone melihat bapaknya datang dengan rasa sangat bahagia. Begitu bapaknya dekat, ternyata yang dibawa adalah binatang lain. Hingga Elsie Bone ini marah dan kecewa. Pada saat itu di sebelah Elsie Bone ini kebetulan ada alat garpu gitu ya, sendok garpu yang buat ngerapiin jerami seperti itu. Dia tanpa berpikir panjang langsung menancapkan garpu itu ke dada dari bapaknya. Hingga garpu itu pun menancap tepat di jantung bapaknya sampai tembus ke punggungnya. Setelah membunuh bapaknya, Elsie Bone ini bukannya takut atau menyesal. Dia malah melanjutkan dengan memutilasi tubuh bapaknya. Saat itu dia memotong perut dari bapaknya
dan mengeluarkan isi jeroan bapaknya. Kemudian bagian tubuh lainnya itu pun dipotong-potong oleh Elsilbon. Dan kejadian ini dilakukan pada saat sang ibu tidak berada di rumah. Jadi ibunya tidak tahu bahwa Elsilbon ini telah membunuh suaminya. Kemudian Elsilbon ini mencuci jeroan dari bapaknya dan daging-daging dari bapaknya, kemudian ditaruh di sebuah nampan. Dia membagi dua, pertama adalah jeroan-jeroan, kedua adalah bagian dari daging dan tulang-tulangnya. Kemudian pada sore harinya, ibunya pun datang sampai rumah. Elsilbon mendatangi ibunya sembari menyerahkan jeroan itu kepada ibunya. Dia minta kepada ibunya ini untuk memasakkan. Saat itu Elsilbon bilang kepada ibunya bahwa ini adalah jeroan dari rusa, hasil tangkapan dari bapaknya. Kemudian ibunya pun percaya aja ya, karena tidak berpikir yang macam-macam. Dia memasak itu daging jeroan itu. Kemudian Elsilbon mendatangi lagi sembari menyerahkan daging, potongan tulang dan daging dari bapaknya kepada ibunya untuk dimasak. Ibunya kembali lagi tidak merasa curiga. Pada saat proses memasak daging ini, ibunya yang memang pintar masak kali ya, jadi dia tahu bahwa ini sepertinya kok bukan daging rusa. Daging rusa nggak seperti ini kok rada putih gitu ya, putih pucat gitu dagingnya. Hingga ibunya pun mulai merasa curiga. Sampai saat dia mengaduk-ngaduk potongan daging dan tulang itu, dia melihat ada potongan jari manusia di situ. Hingga dia pun langsung kaget dan menanyakan hal ini kepada Elsilbon. Saat ditanyai hal itu, Elsilbon ini malah ketawa. Dia bilang bahwa ibu, itu adalah daging ayah. Itu adalah daging suamimu sendiri yang telah kamu masak. Aku ingin memakannya. Ini anak gila, guys. Mendengar ini ibunya pun langsung syok, berteriak histeris. Kemudian dia pun langsung lari keluar dari rumah dan menuju rumah bapaknya atau kakek dari Elsilbon. Ibunya ini melaporkan apa yang terjadi kepada bapaknya. Mendengarkan laporan dari anaknya, kakek dari Elsilbon ini sangat murka. Dia pun langsung bergegas menuju rumah dari Elsilbon dan langsung menarik Elsilbon keluar dari rumah. Dia langsung menghajar Elsilbon ini sampai babak belur. Saat itu Elsilbon masih berusia 16 tahun ya. Kemudian setelah itu Elsilbon ini diikat kepada sebuah pohon. Setelah diikat kemudian dia dicambuki oleh kakeknya ini. Duar, sampai hancur itu punggungnya. Kemudian setelah itu ini kakeknya sadis banget ya. Setelah itu kakeknya ini melumuri luka-luka yang ada di punggung Elsilbon ini dengan cabai dan jeruk nipis. Dia lumuri cabai itu punggungnya, kemudian dikasih jeruk nipis. Elsilbon teriak-teriak minta ampun, teriak-teriak kesakitan. Setelah itu lantas kakeknya ini kembali menuju rumah dari Elsilbon dan mengambil potongan tulang dari ayah kandung Elsilbon ini. Dia mengambil beberapa potongan tulang. Kemudian setelah itu potongan tulang-tulang yang ada yang tajam-tajam ya, itu ditancapkan ke punggung dari Elsilbon. Jelas. Setelah itu siksaan belum berhenti sampai di situ. Ini kakeknya psikopat, kalau gue bilang ini sadis banget ya. Elsilbon kemudian dilepaskan ikatannya. Dia bilang kepada cucunya ini, sudah, kamu saya bebaskan, kamu lari aja sana. Elsilbon pun kemudian lari dengan tertatih-tatih. Saat dia kira-kira berjarak 20 meteran, kakeknya ini pun kemudian melepaskan
anjing-anjing yang sangat kelaparan. Anjing-anjing itu diperintahkan untuk menyerang Elsilbon yang sedang berlari dengan tertatih-tatih. Anjing yang kelaparan itu pun langsung menyerang Elsilbon dan langsung mencabik-cabik tubuhnya, kemudian memakan tubuh dari Elsilbon hingga Elsilbon ini pun mati. Pada saat proses si Elsilbon ini dimakan sama anjing-anjing itu ya, dia kan masih belum mati itu. Nah, pada saat itu kakeknya ini nyumpahin atau mengutuk Elsilbon ini bahwa Elsilbon, kamu selamanya akan terus membawa tulang belulang dari bapakmu. Entah akibat dari kutukan kakeknya ini, setelah kematiannya Elsilbon ini pun bangkit kembali dan menjelma sebagai hantu Elsilbon. Fisiknya setinggi pohon kelapa. Dia memakai topi tradisional Venezuela. Badannya kurus dan membungkuk. Dan dia membawa karung yang berisi tulang belulang dari bapak kandungnya. Dia meneror seluruh penduduk desa dan sekitarnya. Banyak peristiwa yang menyeramkan yang terjadi dan tanda-tanda akan kehadiran dari Elsilbon ini. Dan salah satu tanda-tandanya adalah apabila di rumah penduduk itu ada potongan tulang, itu adalah tanda bahwa Elsilbon ini akan datang dan membunuh pemilik rumah itu. Kemudian untuk tanda-tanda kehadiran Elsilbon ini bisa dirasakan dari siulan. Dan apabila siulan itu terdengar keras, berarti Elsilbon ini justru masih berada jauh dari orang itu. Apabila siulan ini terdengar samar-samar, pelan-pelan, itu berarti Elsilbon sudah berada di dekatnya. Begini bunyi siulannya. Jadi seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do, seperti itu ya. Tapi kalau yang melakukan hantu ya serem juga sih guys. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangkal kehadiran atau gangguan dari Elsilbon ini. Pertama adalah Elsilbon ini sangat takut dengan cabai. Kedua, Elsilbon sangat takut dengan jeruk nipis. Ketiga, Elsilbon sangat takut dengan yang namanya lolongan anjing. Kemudian Elsilbon ini juga sangat takut dengan yang namanya suara cambuk, jedar. Jadi rupanya semua yang ditakuti Elsilbon ini adalah bentuk penyiksaan dari yang dilakukan kakeknya kepadanya. Hingga sampai saat ini hantu Elsilbon ini dipercaya masih ada dan bergentayangan menghantui negara Venezuela, bahkan sampai negara tetangga sekitarnya. Tapi yang namanya urban legend ini terserah kalian boleh percaya atau tidak, tapi yang jelas ini bisa sedikit banyak menambah wawasan kita. Mungkin segitu dulu untuk kisah urban legend kali ini, semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih, thank you and see you.